Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nato Fadila dari kelas 3B Tempat Akuntansi dengan nomor NIM 21111024025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Safe Deposit Box atau bisa disebut dengan SDB dan bank garansi. Safe Deposit Box atau bisa disebut dengan SDP atau dengan bahasa Indonesia itu kotak penyimpanan yang aman adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang digunakan untuk menyimpan barang berharga, dokumen, dan benda berharga lainnya dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Nah, dari segi pengertiannya itu kotak kecil yang terbuat dari logam yang disimpan di brankas bank atau lembaga keuangan yang aman. Kotak ini digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga seperti perhiasan, dokumen penting, sertifikat, dan barang-barang berharga lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari Safe Deposit Box. Di sini terdapat ada 3. Yang pertama, keamanan, yaitu tujuan utama dari Safe Deposit Box adalah memberikan tempat yang aman untuk menyimpan barang-barang berharga yang mungkin terlindungi dari pencurian, kebakaran, atau kerusakan lainnya. Tujuan SDB yang kedua yaitu privasi. Kotak ini juga memberikan privasi kepada pemiliknya karena hanya pemilik yang memiliki akses ke dalam isinya. Selanjutnya yaitu pusat penyimpanan dokumen. Banyak orang yang menggunakan SDB ini untuk menyimpan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, surat-surat properti, dan kontrak. Nah, kita juga dapat melihat fungsi dari SDB. Yang pertama, penyimpanan aman. SDB ini dapat digunakan untuk menjaga barang-barang berharga tetap aman dan terlindungi dari risiko eksternal. Yang kedua, perlindungan dokumen. Fungsi utamanya dari SDB adalah melindungi dokumen penting seperti akta dan kontrak dari kerusakan atau kehilangan. Fungsi yang ketiga yaitu kepemilikan pribadi. Barang-barang yang disimpan dalam SDB yaitu milik-milik pribadi dari si pemiliknya dan hanya mereka yang memiliki akses. Selanjutnya, mekanisme dari SDB yaitu pemilihan bank. Pilih bank atau lembaga keuangan yang para nasabah percayai untuk menyewa Safe Deposit Box. Yang kedua yaitu kontrak sewa. Kita akan menandatangani kontrak sewa yang akan menjelaskan biaya dan persyaratan penggunaan dari kotak tersebut. Yang ketiga, penyimpanan barang. Kita kemudian dapat menyimpan barang berharga dalam kotak tersebut. Yang keempat yaitu akses terbatas, yaitu hanya pemilik atau pemegang wewenang yang memiliki akses kotak ini melalui kunci atau kode rahasia yang dimiliki oleh si nasabah. Selanjutnya yaitu materi mengenai bank garansi. Bank garansi yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga atau bisa disebut dengan penerima garansi atas nama nasabahnya, yaitu pemberi garansi. Garansi ini berfungsi sebagai jaminan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dijanjikan oleh nasabah kepada penerima garansi jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Tujuan dari bank garansi terdiri atas 2. Yang pertama, tujuan utama yaitu bank garansi bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pihak yang menerima garansi akan menerima pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dijanjikan oleh pihak yang memberikan garansi. Nah, di sini terdapat 3 tujuan khusus dari bank garansi. Yang pertama, mendukung transaksi bisnis. Bank garansi digunakan dalam transaksi bisnis seperti tender proyek konstruksi atau kontrak perdagangan internasional untuk memastikan bahwa kontrak akan dipatuhi. Yang kedua, melindungi pihak ketiga. Penerima garansi dilindungi karena memiliki jaminan bahwa pembayaran atau pemenuhan kewajiban akan terjamin jika pihak yang memberikan garansi gagal. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan. Bank garansi dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis karena adanya jaminan dari bank yang kredibel. Selanjutnya yaitu fungsi dari bank garansi. Di sini
ketiga atas 4. Yang pertama itu jaminan pembayaran. Nah, bank garansi berfungsi sebagai jaminan pembayaran kepada penerima garansi jika pihak yang memberikan garansi gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang ada. Yang kedua, jaminan pelaksanaan kontrak. Dalam kontrak bisnis, bank garansi digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang memberikan garansi akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan kontrak yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu menjaga kepentingan nasabah. Bank garansi juga melindungi kepentingan nasabah yang memberikan garansi, karena garansi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kontraktual atau perjanjian bisnis yang ada. Yang keempat, mendukung proyek dan transaksi. Bank garansi sering digunakan dalam proyek-proyek konstruksi, proyek infrastruktur, atau transaksi perdagangan internasional untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang penting untuk diingat yaitu bank garansi adalah komitmen finansial yang harus dikelola dengan hati-hati, dan nasabah yang memberikan garansi juga harus memahami konsekuensi hukum dan keuangan yang mungkin timbul jika garansi tersebut dijalankan oleh penerima garansi. Baiklah, mungkin segitu pemaparan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.